Baik teman-teman, selamat datang kembali. Kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini dan besok. Jadi ini waktu saya bahas sesi satu break. Jadi tujuannya sebelum penutupan ya, Anda bisa nonton, kemudian nanti saya upload di YouTube. Ya, kalau Anda tertarik Anda bisa buy sebelum marketnya close. Atau kalau sudah punya Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Ini bagian kedua. Bagian pertama sudah saya bahas tadi 8 saham. Eh, yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham berikutnya. Saya mulai dengan PTRO. Jadi yang berhubungan dengan eh, nggak salah PTRO itu gas atau batu bara ya, saya lupa ya. Sebentar saya lihatkan ya. Jadi kalau subsektornya dia masuk kategori oil, gas dan coal support ya. Jadi gas dan support dan batu bara ya seperti itu. Jadi PTRO ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Sebentar kalau saya ganti ke catnya dulu. Nah, ini kan dia lagi testing EMA 20-nya. EMA 20-nya memang mengarah ke bawah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, swing low yang sebelumnya di sini, dia di area 5.000, sebentar, ini saya aktifkan magnetnya, 5.250 ya. Nah, tadi dia sempat high-nya di 5.300. Jadi nanti menjelang penutupan, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 5.250, atau di atas 5.300, Anda pasang automatic order ya. Kita boleh buy, yang mau tambah lagi silakan. Anda bisa pasang trailing stop-nya di 4930. Kalau stop loss-nya kan agak jauh ya, di swing low-nya kan jauh banget 4250. Jadi Anda pasangnya untuk stop loss-nya pasang di 4930 dan 4570 aja ya. Jadi kalau turun banyak 4930 kurangi posisi, turun banyak 4570, mungkin Anda bisa jual dulu semuanya. Karena kalau kita lihat arahnya MA 20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, kalau mau buy ya tunggu aja, kalau dia naik lagi ke atas 5250 kita buy atau tambah lagi boleh. Nah, target price berikutnya 6000, kemudian berikutnya lagi di 6500. Kalau naik lagi ya 7000 sampai 7500 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di swing hanya ya di 7650. Jadi ini garis-garisnya untuk PTRO. Buy-nya bertahap aja, ini masih cukup menarik kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Memang MA 20-nya masih mengarah ke bawah, jadi jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, santai aja. Karena sebelumnya di sini dia rebound, dia naik, gagal, terus dia turun, dia lower low ya. Low-nya lumayan jauh. Ya, bukan berarti dia pasti turun, enggak. Ini kan sudah mulai naik ya. Kalau sudah naik jangan dicurigai turun. Tapi kalau masih turun jangan dicurigai naik ya. Ya, kita tunggu konfirmasinya kalau dia naik ke atas 5250 menjelang penutupan. Ya, kalau mau buy silakan ya. Jadi jangan salah paham. Kadang kan ada yang salah paham. Oh, sudah hijau dibahas Pak Sunarwo ketinggalan tuh. Oh, enggak tuh. Buktinya ini sebelumnya dia hijau, dia besoknya lompat hijau lagi. Besoknya lagi lompat lagi hijau lagi. Ya, seperti itu ya. Ya kan? Ya, itu kan sudah terjadi Pak Sunar. Nah, coba cek aja. Ini sebelumnya kan saya ada bikin analisa saham kalau salah rekomendasi sama Marian ya. Begitu ya. Jadi saya itu prinsipnya follow the trend ya. Kalau misalnya gagal ya pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk film. Nah, film ini kalau salah 2 hari yang lalu ada yang tanya ke saya, dia sudah punya film gimana, pasang trading stop aja, saya bilang ya. Pokoknya dia masih di atasnya 5.000, dia masih cukup menarik ya untuk film ini. Eh, dan sebelumnya juga kalau nggak salah 1 minggu yang lalu juga ya, itu juga nanya-tanya film kan. Ya, waktu itu kan masih naik-naik ya kan. Ya, saya bilang kalau dia berhasil naik high-high kita boleh buy. Ternyata kalau salah berikutnya atau 2 hari setelah dia sharing ternyata pullback. Tapi kan afternya masih bagus. Tahu dari mana MA 20-nya mengarah ke atas, harganya kan masih di atas MA 20. Memang kadang-kadang koreksi itu wajar. Ya, market itu naik turun ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, kita harus paham lah. Kalau market itu naik terus nggak pernah turun, ya orang nggak perlu kerja, ngapain kerja? Pinjam uang di bank, tinggal hitung aja kira-kira dia naiknya berapa lama, terus berapa persen ya. Terus kita tinggal pinjam aja di bank pakai jaminan sertifikat kan biasanya bunganya rendah. Ya udah, ya kita pinjam terus kita tinggal selisih antara bunga kredit dan cuannya ini, ya udah kita itu cuan kita bersih. Ya ngapain kita kerja susah-susah, ya kan? Itu kalau naik terus kan kenyataannya kan fluktuasi. Ya yang penting lihat trennya ya. Afternya masih bagus kita beli buy. Ini memang tipe-tipe saham yang repo biasanya seperti ini ya. Yang digade-gadekan gitu ya. Jadi setiap kali pinjam uang gadekan terus ditebus itu naik-naikan gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi nggak tahu memang beneran atau enggaknya, katanya ada yang bilang saham repo, ada yang bilang enggak ya seperti itu ya. Tapi dia seringkali memang fluktuasinya seperti itu. Ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Bahkan 6.000 masih bisa nggak Mas? Bisa.
Tapi di sini saya pakai acuan setiap kelipatan 200 saja ya. Tetap sama 5.600, kemudian berikutnya lagi 5.800 ya. Jadi kalau naik ke atasnya kita tambah lagi average up. Ini high-nya hari ini kan dia high and high 5375. Kalau dia berhasil naik ke atas 5375 menjelang penutupan atau selesai bahas ya Anda beli buy high sell higher. Nah, karena nanti gagal tiba-tiba turun seperti ini ya pasang aja stop loss-nya. Trading memang seperti itu. Ya, kalau sudah jadi memang ngomongnya gampang. Oh, Pak Suntar tahu gitu saya nggak beli itu koreksi itu. Ya kan sudah jadi, tapi buktinya kan dia naik lagi, uptrendnya masih bagus. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya ICBP. ICBP bagus ya. Ini sudah saya sebutkan juga naik ke atas 1150 kita boleh buy atau kalau mau tunggu di bawah ya tunggu di 10.675 atau paling bawah ya 10.275. Ya, menurut saya sih kalau mau buy sekarang ya boleh aja naik ke atas 11.450 tambah lagi average up, breakout ke atas 11.900 tambah lagi ya. Jadi untuk ICBP ini kalau kita lihat memang uptrendnya masih cukup bagus. Memang fluktuasinya tinggi ya. Ini dia pernah turun dalam terus minggu depannya, maaf bulan depannya ini bulanan ya. Dia naiknya tinggi ya. Ini naiknya tinggi apakah nanti Februari bakalan koreksi Pak Senar? Ya lihat aja selama dia masih di atasnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas, acuannya kurang lebih sekitar 11 ribuan ya. Pokoknya ini kalau mau buy di tengah-tengahnya ya mungkin sekitar 11 ribuan ya. Saya gambarkan sini ya. Jadi kalau turun di bawah 11.000, rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya TCPI ini MA20-nya melandai tapi harganya sudah di atasnya MA20-nya, ini masih menarik. Naik ke atas 8.000 kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 8.550 dan 9.200. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Pasang stop loss-nya 7.600 ya. Atau kalau terlalu jauh ya 7.700-an gitu ya, seperti itu 7.800-an. Tapi terlalu dekat lah, pasang aja stop loss-nya di 7.600, maksimum 7.250. Mau buy sekarang boleh, tapi banyak bertahap aja. Naik breakout ke atas 8.000 kita tambah lagi target price-nya di 8.550. Memang sebelumnya di sini gagal. Tapi kalau kita pasang trade stop-nya mungkin kita bisa pasang trade stop di 8.300 yang masih bisa cuan. Ya. Jadi jangan kaku. Di sini yang saya sering sebutkan ya, di sini gagal, di sini gagal. Belum tentu kali ini kalau dia naik pasti turun, enggak ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Ya, kurang lebih sih cukup. Oke. Berikutnya untuk hill. Nah, kalau kita lihat di sini hill tiba-tiba dia naik tinggi. Ada apa nih Pak Sunar? Saya nggak tahu beritanya. Anda cek sendiri ya. Jadi bukan saya nggak mau cek, tapi karena memang keterbatasan waktu dan saya rasa sih saya fokusnya ke teknikal aja. Kalau berita ya Anda cari sendiri lah ya seperti itu. Jadi saya bantu analisa teknikalnya. Ini kalau mau baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1365. Sebentar ya. Oh, sebentar maaf tadi tadi punya. Jadi kalau naik ke atas 1365 kita boleh buyback atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Kemudian yang sudah punya juga pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya Anda bisa pasang acuan di sini 1305 dan maksimum 1265 low-nya kemarin ya. Nah, yang seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya 1305 dan 1265. Kalau mau buy high share higher atau tambah lagi naik ke atas 1365 kita buy average up. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 1410 tambah lagi target price berikutnya sekitar 1.500 dan 1.550-an ya kurang lebih itu. Atau pakai acuan swing high di sini 1.575. Jadi hill ini banyak bertahap aja, jangan takut ketinggalan ya. Memang volumenya rendah-rendah ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, kalau kita takut-takut kita nggak dapat cuan dari sini ke sini ya. Lumayan tinggi ya. Yang penting Anda tahu fluktuasinya tinggi ya. Jadi harus tahu resikonya. Itu yang maksud saya. Jadi jangan sampai Anda beli kemudian fluktuasinya tinggi tiba-tiba beli nyangkut nanti Anda bingung dipikirin terus ya. Ya memang fluktuasinya tinggi. Kalau fluktuasinya tinggi seperti ini, belinya bertahap aja. Ya jangan terlalu banyak, dikurangi porsinya. Jadi misalnya biasanya kalau beli itu sekitar kelipatan 10 juta 10 juta ya. Kalau seperti ini fluktuasinya tinggi mungkin ya dikurangi aja 4 jutaan atau berapa ya. Pokoknya naik kita tambah lagi bertahap ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya DSNG di sini masih sideways di bawah. Emiten untuk sawit juga masih lesu, tapi di sini area buy on place sudah boleh buy kalau mau buy ya. 530 masih cukup menarik. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 560 atau 555, Anda boleh buy. Target price berikutnya di 600 dan 640. Itu untuk DSNG ya. Mudah-mudahan sukses. Untuk sawit saya punyanya LSIP, tapi kemarin saya jual ya. Saya jual karena saya lihat kok pada turun semua, jadi saya jualnya. Bukan karena takut, enggak, karena LSIP saya juga tinggal sedikit nanggung juga ya, karena saya belinya waktu hari juga
belinya nggak banyak banget, tapi sudah saya take profit bagian, terus kemudian yang terakhir belum naik-naik, saya masih hold, tapi masih profit sedikit ya. Ya akhirnya saya jual sekalian lah. Tapi ini itu SIP, SNK ini juga menarik juga. Ya, kalau mau buy sih oke aja. Ini stop lossnya 520, nggak terlalu jauh kan, ya seperti itu ya. Jadi breakout ke atas 90, Anda tambah lagi average up ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MBMA ini masih cukup menarik, kalau mau buy silakan. Ini kalau sudah punya, Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya pakai acuan dari low-nya kemarin aja di 630-an ya. Kalau dia turun banyak 630, jual dulu. Kalau kita lihat di sini, yang terakhir 680 hari ini ya. Kalau dia naik ke atas 680, breakout kita boleh buy yang belum punya. Kalau sudah punya, tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya di 720, kemudian 775. Kalau dia naik lagi ya target price berikutnya kurang lebih sekitar area di sini ya. 860. Jadi ini target price-nya atau support resistennya untuk MBMA trading range-nya. Turun di bagian 30, kurangi posisi, turun di bagian 595, Anda jual dulu semuanya. Kalau belum punya, kalau mau tunggu di bawah ya boleh aja di 595 atau 630. Tapi biasanya kalau nggak dikasih, ini kan upside-nya bagus ya Mas Ian ya, masih mengarah ke atas, ya Anda buy high sell higher aja. Tapi memang MBMA ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Sudah naik terus besoknya langsung turun Pak Sunar, balik lagi low-nya. Ya pasang stop loss-nya pakai acuan low sebelumnya atau swing low yang sebelumnya. Ya memang nggak jauh, kalau swing low di sini jauh banget Pak Sunar ya, pakai low yang sebelumnya lagi ya 570, harusnya belum kena stop loss kalau sudah buy 2 atau 3 hari yang lalu. Ya. Jadi di sini BMA masih cukup menarik, masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 595 masih bagus juga seperti itu ya. Upside-nya juga main naik gitu sebenarnya. Cukup ya. Berikutnya satu lagi, sebentar saya hitung ini berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16. Ini satu lagi AMRT. Nah, AMRT ini memang masih downtrend ya. Masih downtrendnya masih kuat. Belum buy sebenarnya ya, tapi saya bahas saja karena ada, kalau kita lihat di sini, ini sudah dekat dengan area support psikologisnya 22550. Ini dia kan low-nya sebelumnya kan ekor panjang ke atas ya. Ini low-nya di 2700, kemudian yang di sini kan low-nya higher low juga seperti itu ya. Jadi ini kalau mau buy boleh aja, tapi saran saya lebih baik tunggu aja. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2710. Atau paling cepat saya kasih acuan di sini aja 2720. Jadi kalau naik ke atas 2720, kita buy, target price-nya memang agak jauh di sini ya. Ini ciri khasnya dari AMRT, fluktuasinya tinggi ya. Tapi ini sideways range-nya lumayan rapi sih kalau kita lihat ya. 2720 ke atas buy, ini bisa sampai 2900. Memang dia sempat naik kemudian turun, tapi kalau sudah naik Anda jangan lupa pasang trailing stop-nya, harusnya masih cuan ya di sini ya. Ini sama dikasih cuan. Terus kemudian di sini turun nyentuh, kemudian dia rebound, ini dikasih lagi ke 2940. Turun lagi ya nggak sampai 2720, tapi dia rebound mantul ke atas ya, hari besoknya baik masih bisa lagi ke 2940. Jadi ini lumayan rapi juga sih sideways-nya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja masih bisa sukses ya naik ke atas 2720. Kalau mau buy silakan, mau tambah lagi average up boleh. Target price-nya 2940 atau 2850 lah tengah-tengahnya ya. Kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih cukup sekian ya. Ini bagian kedua. Jangan lupa nonton yang bagian pertama. Seperti biasanya di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.